Yuk, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, langsung saja ya, pada kali ini kita akan menganalisis ketiga video bagaimana itu tugas kelompok yang dikumpulkan pada hari ini. Yang mana video pertama ini kita akan membahas terkait polisi menetapkan 4 tersangka kasus SPA atau stasiun peralihan akhir di Kabupaten Serang. 2 diantaranya ini pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Serang. Lalu untuk video yang kedua itu terkait Kepala Dispora Kota Serang ditahan Kejari setelah ditetapkan sebagai kasus korupsi di IKM ya, atau Industri Kecil dan Menengah. Kemudian yang ketiga itu diduga korupsi mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, ditahan Kejari Cilegon. Oke, untuk selanjutnya videonya mungkin bisa diputar ya, Bu Dr. Anissa? Iya, izin share screen ya teman-teman. Namanya sama ini. Udah keluar belum ya suaranya? Udah, belum. Belum. Belum, Dok. Belum. Nah, Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi stasiun peralihan akhir sampah di Kabupaten Serang, Banten. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan keempat tersangka yakni berinisial SBP, TM, AH, dan juga TE. Diketahui bahwa SBP merupakan mantan Kadis LH Pemkab Serang dan TM 47 tahun selaku Kabid Sampah dan Taman Dinas Lingkungan Hidup selaku PPK. Untuk mengetahui informasi dan Tribuners, perlu diketahui bahwa lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Banten ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Ditreskrim Sus Polda Banten telah menahan 4 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi stasiun peralihan akhir atau SPA di Kabupaten Serang. Untuk kasus SPA sampah ini ada 4 tersangka yang telah ditahan oleh Ditreskrim Sus Polda Banten, di mana diantaranya yaitu SBP alias Budi yang diketahui merupakan mantan Kadis LH Kabupaten Serang, kemudian TM alias Toto yang merupakan Kabid Sampah dan Taman Dinas LH Kabupaten Serang, kemudian ada AH alias Asep selaku Camat Petir, dan juga ada TE alias Toton yang juga merupakan selaku Kepala Desa Negara Padang. Kabid Humas Polda Banten mengatakan bahwa keempat tersangka tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi untuk SPA sampah di Kabupaten Serang, di mana untuk para tersangka tersebut mereka telah melakukan tindakannya dengan memalsukan SK Bupati Serang berkaitan dengan pengadaan lahan SPA sampah di Kabupaten Serang. Kemudian selain itu SK tersebut dipalsukan oleh para tersangka ini, di mana untuk SK Bupati tersebut untuk SPA sampah di Kabupaten Serang yang berawal di Desa Pekanbaru kemudian dipindahkan di Desa Negara Padang, di mana ketika perpindahan tersebut menggunakan SK Bupati yang sama yang dipalsukan oleh para tersangka. Kemudian berdasarkan hasil penyidikan sendiri, dari tanah seluas 2.561 meter ini, Pemkab Serang telah membayarkan sekitar 526.000 per meter, sedangkan total keseluruhannya mencapai sekitar 1,3 miliar, di mana para tersangka ini membeli tanah dari si pemilik lahan hanya senilai sekitar 330 juta, sedangkan Pemkab Serang membayarkan biaya sekitar 1,3 miliar lebih, sehingga kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai sekitar 1 miliar yang diakibatkan oleh kasus
pengadaan sampah tersebut. Kemudian selain itu juga para anggota sindikat tersangka ini mereka tidak melibatkan dalam tahap sosialisasi terhadap pemilik lahan, di mana mereka hanya menampilkan penandatanganan peralihan hak atas bidang tanah atau SHM di kantor desa dan di kantor kecamatan. Sehingga pemilik lahan sendiri tidak mengetahui hal itu dan semuanya itu dikoordinir semua oleh para tersangka. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 12 huruf I UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana minimal 4 tahun sampai dengan 20 tahun penjara dan juga denda sekitar 200 sampai dengan 1 miliar rupiah, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrim Sus Polda Banten, Kompol Doni Satria Wicaksono. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara yang terlibat seperti yang saya sampaikan tadi, itu baru 4 tersangka ini. Apabila nanti dari keterangan 4 tersangka tersebut atau dari hasil persidangan ada bukti-bukti baru, kita melakukan tindakan lanjut. Kalau oknum ini dari perangkat desa, dinas, atau dari sipil atau 4 tersangka ini? Gimana? 4 tersangka ini dari mana? Dari dinas, LH? Ada dari mantan kepala dinas, kemudian dari kabit sampahnya, kemudian ada dari camatnya, camat petir, maupun dari kepala desa Negara Padang. Berarti 2 dari dinas LH, 1 pihak kecamatan, 1 kelurahan? Betul. Kalau untuk peran dari camat dan kepala desa sendiri seperti apa? Sementara ini yang paling banyak perannya, ini selain dari sindikasi semuanya ya, keterlibatan seluruhnya, yang paling dominan untuk melakukan pengecekan, taulan dan sebagainya itu ada di kepala desa. Sementara untuk camat ini hanya mengesahkan saja, hanya mengetahui, sehingga termasuk dia mendapatkan bagiannya. Kalau menggelembungkan harga atau seperti apa? Iya, itu secara bersama-sama. Kalau barang bukti uang ini disita dari mana, dan bisa disampaikan? Dari seluruhnya. Jadi kami menyita senilai 300 juta ini dari seluruh tersangka tersebut yang telah dikumpulkan. Uang transaksi atau uang suap atau uang apa, dan? Uang dari hasil kejahatan tersebut. Kalau uang yang digunakan untuk apa mereka menggunakan uang? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, Di stop share screen ya. Yuk. subscribe, dan share. Oke, ini kita langsung bahas kali ya. Apa mau Iya. nonton kedua video yang lain ya? Langsung aja kali Kak. Aja. Langsung bahas ya. Ini luar biasa banget ya beritanya, karena bukan hanya oknum aja yang terlibat, tapi melibatkan keempat pensiunan Stakeholder. dari Dinas Lingkungan Hidup yang ikut melakukan tindak pidana korupsi ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih tanggapan teman-teman terkait video yang tadi sudah kita tampilkan? Apa dulu? Ini masih record kan ya? Guys. Please. Halo? Kalau dari yang aku tangkap ya Kak ya, di hal yang ini kenapa bisa tindak pidana korupsi ya yang dilakukan sama 4 ASN ya, apalagi ini terlibat mantan kepala dinas ya, mantan kepala dinas, Iya, benar. kabid kan. Kalau menurut aku sih ini kayaknya sepertinya kurangnya lemah di pengawasan ini, pengawasan melekat atau waskat yang dilakukan oleh pimpinan dari OPD tersebut. Harusnya kan sebelum melakukan mengadakan anggaran ya, seharusnya itu kan inspektorat itu lebih berperan. Karena sebagai pembuat kebijakan yang terinventarisir itu seharusnya OPD mana nih yang bakal mengadakan anggaran yang jumlahnya besar gitu kan. Seharusnya di situ
pada saat penyelenggaraan kegiatan proyek tersebut yang ketika penggunaan itu menggunakan uang negara yang lebih banyak, harusnya pengawasan itu lebih diperketat mulai dari perencanaan oleh inspektorat. Kalau seperti ini kan berarti ada kecolongan ya, kecolongan dari pihak pimpinan gitu. Kalau memang dari awal pengawasannya lebih diperketat sih, sepertinya tidak akan tindak pidana seperti ini, Kak. Apalagi kan dikaitkan dengan literasi digital ya. Setahu aku ketika ada proyek tersebut itu ada aplikasinya. Jadi anggaran itu di situ muncul tuh berapa-berapanya di aplikasi tersebut. Itu aja sih kalau menurut aku. Setuju. Yang lain Mau bagaimana? nambahin. Aku mau nambahin juga. Biasanya kalau untuk penganggaran itu, aku boleh ya? Ya, boleh. Boleh, sok. Biasanya untuk penganggaran itu kan biasanya di awal tahun ya. Jadi biasanya awal tahun itu mereka buat instansi itu buat pagu anggaran kan. Nah harusnya anggaran itu kan masuknya disetujui oleh BPKAD daerah ya kalau nggak salah ya. Karena itu kan yang megang keuangan daerah gitu. Nah berarti dari proses sebelum terjadi itu kan ada lemahnya prosedur gitu. Dan terlebih sebenarnya kalau di instansi karena ini yang meloloskan kepala dinas, kayaknya apa ya, pasti terstruktur gitu korupsinya. Karena dari kabid sampai kepala dinas sampai camat aja terlibat, berarti kan terstruktur banget tuh untuk mereka korupsinya gitu kan. Ini mantan kadis ya yang ikut campur ya, bukan kadis. Mantan kadis dari LH-nya ya. Berarti kan bukannya, tapi kan saat itu dia masih menjabat Kadisnya sebagai yang kadis. kadisnya juga ini ya. Enggak, biasanya kan dia kan gini, kan kita nggak tahu nih Bang, maaf ya aku nambahin juga nih, kan dia kadang nggak tahu ya, maksudnya gini, bisa jadi itu kan dia buat perencanaan plus anggaran itu waktu pas dia masih menjabat jadi Pas kadis. dia masih menjabat. Gitu. Iya kayaknya kayak gitu Makanya deh. kan jadinya mudah kan. Iya, jadinya kan perasaan makanya dia lolos. Iya, makanya dia lolos sampai baru terus akhirnya sampai ketangkep ketahuannya gitu. setelah dia dicopot dari setelah dia pensiun gitu kayaknya. Bahkan kan berarti, sampai ada pemalsuan SK ya. Nah itu berarti kan terstruktur banget ya dari dia udah paham sampai banget berani, gitu kan. Iya, berani banget untuk memalsukan SK dan dokumen SK bupati itu ya. Iya, itu kan ini banget terus itu tadi benar inspektorat. Berarti waktu penganggaran itu kan biasanya akhir tahun itu diperiksa tuh ya apa namanya, kalau kita tuh inspektorat setiap akhir tahun tuh ada pemeriksaan kan di setiap instansi gitu. Nah, berarti dari situ ada pemalsuan laporan keuangan dong ya. Dan tidak ada check and balance gitu. Berarti kan dari di inspektorat ataupun BPK-nya tidak ada check and balance gitu sampai itu sudah lewat kayak gini kan, itu kejadiannya kan pasti nggak baru-baru ini kan, baru ketahuan aja kan sekarang setelah dia udah tidak menjabat gitu. Berarti ini dia satu menyalahi apa kewenangan jabatannya, terus nggak transparansi, nggak transparansi, monopoli kekuasaan juga bisa jadi ya. Itu sih kalau dari aku. Iya. Dan aku mau nambahin pastinya juga. dia sudah melanggar ini ya, nilai berakhlak ya. Nah, iya. Khususnya ada akuntabilitas. Ya? Tidak menggunakan kekayaan negara sesuai dengan porsinya seperti itu. Iya. Terus aku mau nambahin dong. Iya, jadi setahu aku itu kalau nggak salah ya, kita nanti sebagai seorang ASN, apalagi kalau kita udah jabatannya udah tinggi, kita tuh ada pelaporan kekayaan ya kalau nggak salah ya. Iya. Pelaporan kekayaan. Nah, kayaknya untuk pejabat doang ya, biasanya. Iya, kan itu kan mereka kan udah jadi pejabat nih kan, kepala dinas lingkungan hidup, kepala bidang, kabid. Nah, itu biasanya seharusnya sih ini kan sekali ini ketangkep ya dengan pasal jeratannya dia yang segitu. Kita kan seharusnya sih penegak hukum itu juga kayak ngericek lagi, apa pernah nggak sih ada proyek yang lain yang dia kayak giniin lagi gitu loh. Dia salah gunain kayak gini lagi. Iya, ini aja mungkin yang baru ketahuan ya. Kemungkinan besar kan. Gitu. Berarti memang pada intinya memang lemahnya pengawasan ya Kak ya. Lemahnya pengawasan dari mulai perencanaan anggaran sampai pertanggungjawabannya. Kalau udah naik ke APH kan berarti ini inspektorat hanya memeriksa di akhir ya, di pertanggungjawaban akhir. Tidak
pada saat mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan Perencanaan. sampai terakhir gitu. Biasanya perencanaan kan dari BPKAD-nya orang Heeh. keuangannya yang meriksa kan. Kalau ada yang Iya. ganjil-ganjil biasanya kan mereka itu. Gitu deh. Izin menambah Mas Aji. Ya, sok boleh. Ya, dari video ini kan kita ketahui bahwa mungkin dari video ini kita bisa ngambil kesimpulan ya bahwa video ini kita bisa dari literasi digital, kita bisa mengetahui dengan adanya sosial media, kita bisa melihat bahwa digital itu bisa menjadi ranah hukum. Dengan adanya video ini kita bisa mengetahui bahwa adanya korupsi di daerah Serang tersebut. Nah, dari kasus ini bisa dilihat ada pemalsuan SK. Jadi terlihat adanya sistem manajemen yang kurang baik. Jadi tidak ada pengaplikasian dari sistem merit yang berkaitan dengan manajemen ASN yang baik. Kemudian juga tidak adanya penerapan nilai akuntabel kali ya di video Ya, ini. akuntabel. Ya, itu aja sih mungkin tambahannya. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Berarti ini 4 orang ini dia kan menggunakan apa sih digital sih? Aduh lupa gue. Digital. Heeh. Nah itu dia makainya tuh untuk kepentingan yang kepentingan pribadi yang menjurus ke arah negatif gitu kan. Jadi dia nggak make untuk hal yang positif gitu. Salah satunya dengan memalsukan SK gitu kan. Iya, itu fatal sih pemalsuan SK. Bisa ya, bisa lolos begitu ya. Iya, Berarti bisa lolos. kalau dia udah pernah lolos kayak gitu mungkin bisa jadi dia Berarti sudah pernah kayak gitu juga. Berpengalaman. Pernah, cuma seenggaknya sekarang lagi apes ya. iya, seenggaknya dia pernah mencoba gitu kan. Oh, kalau Ini sekali lolos aja nih. udah pernah lolos ya kemungkinan besar gitu. Tapi sebenarnya Ini sih udah proyeknya 1 terstruktur sih miliar ya. kalau udah melibatkan. Iya, 1 miliar. Merugikan Biasanya sampai 1 miliar sebenarnya lebih itu. Nggak besar tahu 1 miliar itu. Bagi negara Kalau untuk korupsi daerah ya. Korupsi Mm-mm, daerah. Biasanya 1 kalau udah miliar nyampe kan. 1 miliar ada itu urutannya. Nah. Nggak mungkin dia cuman sendiri gitu, nggak mungkin gitu. Iya. Lumayan soalnya. Mm-mm. Lagian jauh dibayarkan cuma 360 juta yang didapat dari Pemda 1,3 lebih kan. Lumayan banget. Iya, Jauh. 4 orang bagi 1 miliar 250 juta. Oke, Bang. Lanjut. Lanjut ya, video kedua mau lanjut. Berarti next ke video selanjutnya ya? Yuk. Oke. Tolong dicepat-cepat aja kali ya. Oke, bentar lagi nih habis. Negeri Serang menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi revitalisasi sentra industri kecil menengah atau IKM Kota Serang. Kedua tersangka itu diantaranya yaitu Yoyo Wicahyono, pejabat Kadis Disporapar Kota Serang, dan Darussalam selaku komanditer CV Gelar Putra Mandiri. Para tersangka diduga kayaknya intinya sama aja. Dugaan korupsi revitalisasi. Kalau dilihat dari 3 video kayaknya sama aja deh, Kak. Intinya tipikor semua kan tentang korupsi ya. Iya, sama ini semua dia ini. PPK-nya ya yang tanda yang ini ya. Revitalisasi PPK-nya dia ini. IKM Kota Serang pada tahun anggaran 2022. Di mana kedua tersangka Coba dimainin dulu aja kali. Itu Yoyo Perindah Kota Serang tahun anggaran 2022 bisa di skip sumber dari dana alokasi khusus mau langsung dibahas tahun aja anggaran nggak? 2020. Belum 10 menit terakhir kan ya? Iya. Anissa tersebut dimenang. Mau langsung dibahas aja. Bahas langsung aja ya. Yuk. PPK itu kan pejabat membuat komitmen ya? Yaudah. Iya benar. Berarti dia yang tanda tangan anggaran tuh biasanya. Nah ini juga nih di sini yang video kedua yang revitalisasi IKM itu kan sebenarnya si kepala dinas ini
kalau nggak salah tidak melakukan korupsi secara langsung ya, cuman dia Tanda lalai tangan. dari pengawasannya aja seperti itu. Iya. Benar nggak Benar. teman-teman? Iya, Iya, jadi menangkap aku gitu. sebagai pejabat pun kita tidak boleh lalai ya atas pengawasan anggaran itu gitu. Jadi jangan mudah terpercaya sama Bawahan. apalagi vendor dari luar gitu ya. Berarti ini ya apa main mata ya vendor sama dinasnya ya. Iya. Main Iya. mata. Udah pasti lolos Iya. gitu. Apa sih bahasanya bahasa ini? Bahasa korupsinya apa tuh? Suap ya? Halo? Halo, Ya, halo. Gimana kalau menurut Bu Fani yang video kedua? tidak jauh berbeda dengan yang pertama ya, Bang. Intinya Kayak di sini korupsi dia sama aja. iya penyalahgunaan wewenang juga kan. Iya, intinya ya tipikor juga. Apa lanjut aja langsung ke yang ketiga? Ya Ya, udah, kalau yang ketiga sekalian ada yang kedua bedanya sama deh. yang ketiga. Yang ketiga sama nih sama yang pertama. Yang ketiga ini dugaan korupsi mantan kepala dinas nih, sama-sama mantan-mantan juga nih ya. Yang kalau Di yang DLH kedua, juga, kan di kota Cilegon. aku mau nambahin dong. Yang kedua itu memang dia Gimana? kan, aku mau nambahin. Yang kedua itu dia memang nggak terlalu kelihatan ya dia korupsinya. Tapi yang ketiga ini 10 menit lagi guys. Tapi yang ketiga ini dia parah banget sih. Dia apa ya? Dia udah korupsi iya, terus Iya. dia bikin bangunan itu sampai bangunannya Nggak sesuai. gagal bangun yang nggak bisa dipakai banget gitu Nggak bisa loh. dipakai ya, Iya, depo gitu. sampahnya itu. Ini kan jadi dia bikin Itu bangunan parah harus banget di sih daerah dari ini, angka tapi pindah daerah hampir ini ya. 900 juta ya. Itu 800 juta masuk ke kantong gitu. Gila. Kalau yang ketiga itu ini kan ya apa namanya? Tidak sesuai dengan gambar yang Spesifikasi. dikasih dari proyeknya kan. Iya. Kalau spesifikasi teknisnya aja dia nggak bisa, kan dia otomatis si bangunan itu nggak bisa dipakai, nggak sesuai dengan fungsinya gitu loh, nggak fungsional jadinya. Mubazir. Akhirnya kan terbengkalai kan bangunannya dipakai enggak gitu. Tapi ya, uang udah ini udah keluar uang negara. Sudah dia. Kenapa yang ngelakuin selalu pejabat tingginya, kepala dinasnya? Ya Apa karena faktor yang mungkin mempengaruhi gitu? Karena faktor dia yang punya mempengaruhi wewenang yang tinggi gitu. jadi sepertinya mudah gitu. Dia punya aksesnya tuh seperti rel Lebih kereta, gampang. lurus saja gampang. Tapi bisa juga setahu aku ya pas di lapangan bersumber dari mamaku nih sama papaku. Jadi bisa jadi kabitnya itu yang agak nakal, tapi kepala dinasnya itu dia lalai. Jadi dia tanda tangan tuh asal tanda tangan aja, entah dia mungkin karena banyak yang ditandatanganin. Jadi bisa jadi yang nakal itu bagian bawahnya, terus kepala dinasnya dia nggak berusaha lah untuk nggak nakal, tapi bisa lolos karena ya itu yang kepala dinasnya dia lalai. Otomatis kan tetap aja sama aja kejerat, kan KPK juga nggak akan yang kayak ini enggak kok ini kayak gitu kan nggak mungkin, tetap aja dia kejeratnya sama KPK gitu. Tapi kayaknya Jadi KPK memang itu KPK kalau di bawah sekian ratus juta nggak bisa nanganin kan ya? 250 juta atau berapa 500 juta gitu ya? Nggak bisa nanganin. Kecuali OTT. Di atas 1 miliar KPK bisa nanganin kalau nggak salah. 1 miliar. OTT, kalau OTT kan boleh ya? Langsung ya. OTT bisa berapa aja sih nominalnya? Iya, kalau OTT. Berarti ini melanggar nilai berakhlak apa teman-teman? Kolaboratif ya? Kolaboratif. Jadi kolaboratifnya tidak baik gitu, Dan cenderung ke arah dia yang nggak negatif. kompeten juga. Dia nggak kompeten kalau menurut aku ya. Iya, karena lalai ya. Tapi emang itu gampang lolos nggak sih kayak
kepala dinas nggak bakal ngecek nih harga bangunan beli semen nih harganya misalnya 10.000, dia bikin 100.000 kan dia kayak nggak bakal paham ya. Enggak, Itu kan dia rinciannya terperinci. Kalau sepengetahuan aku ya dari Sebenarnya suami, untuk harga, Hah? kalau sepengetahuan aku dari suami biasanya itu kan namanya kan lelang proyek ya Kak ya. Tender. Berarti kan Oh. tender kan. Biasanya memang sebagian besar kepala dinas pun berperan. Biasanya ya kepala dinas tuh kebanyakan berperan karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, oh dia main sama ini lolos gitu kan, aman. Nanti ketika ada tender lagi, biasanya sudah ada perjanjian gitu. Biasanya seperti itu sih kalau yang aku tahu ya, kalau di lapangan Tapi gitu. tender kayaknya kan ada jenisnya ya, ada tender terbuka sama tender tertutup ya. Ya, Harusnya kalau tender terbuka kan semua Tuh, CV itu bukan. kan ngasih Bisa masuk. presentasi gitu ya. Bisa masuk. Kalau Soalnya dia tender ini kayaknya tertutup, enggak emang deh. udah kongkal-lingkong gitu. Kayaknya kalau kejadian ini ya dari tender tertutup itu. Kalau tender Iya. terbuka kayaknya kecil kemungkinan untuk Transparan. terjadi seperti ini. Benar sih. Serem. Terus rekomendasinya gimana ya? Kalau Ada lagi? itu sih. Nah, itu dia. Kalau aku itu. Rekomendasi. Rekomendasinya sih ya lebih ditingkatkan pengawasannya aja sih Kak, yang tadi seperti video awal ya. Dari mulai Dan harus melibatkan masyarakat nggak sih? Jadi masyarakat harus ikut mengawasi juga dan dibuat semacam kayak sistem gitu yang mana itu bisa diakses oleh masyarakat gitu ya, terkait perkembangan dari suatu program gitu atau proyek yang dikelola bisa pemerintah. itu. Bisa dengan menggunakan literasi digital itu kan harusnya ada lebih terbuka ya, lebih bisa diakses sama masyarakat juga kan. Iya, aku setuju sih. Maksudnya kan kita kan taunya misal dari dinas mana mau ngebangun apa, kita kan taunya ya udah mereka bangun udah nyampe mana kan kita nggak tahu ya. Kadang kita tuh taunya tuh benar. dari ini loh Kak, dari papan yang suka di pinggir jalan itu ketika ada ngebangun jalan, dana sekian menggunakan anggaran 1, Kadang nggak berapa gitu. make sense ya, Bu Fani ya? Tapi kayaknya Kabupaten Tangerang sekarang kalau anggaran itu semua masuk ke aplikasi apa gitu ya, aku lupa namanya. Jadi mau beli semen tuh di situ udah tahu harganya. Jadi apa sih aku lupa nama aplikasinya apa gitu. Jadi Ada semen SBU itu udah berdasarkan di sistem. Jadi kita nggak bisa milih-milih mau semen Iya, ada daftar harganya ya, gitu kalau kan. nggak salah ya. Iya. Udah ada patokan harganya gitu. Jadi itu benar sih harusnya digitalisasi udah ada. untuk anggaran. Iya. Jadi kalau mau malsuin harga pun nggak bisa karena kita harus ngikutin di sistem harganya. Gitu kalau nggak salah. Berarti kan Harusnya sih intinya digitalisasinya gitu. udah ada regulasinya ya. Regulasinya. Iya. Tapi kan nggak semua daerah kayaknya udah menerapkan itu ya. Iya. Belum Belum sih ada. belum. Harusnya digitalisasi itu anggaran. Terus kalau di DKI kayaknya mereka tuh setiap mau bikin proyek di situ ada sistemnya. Ini proyeknya menghabiskan dana berapa apa aja yang udah dibeli kayak gitu kalau nggak salah tuh ada tuh. Ya kalau di Tapi kita ya kan kebanyakan itu. cuman pakai itu doang Kak, pakai papan Papan. yang di pinggir jalan itu. Iya. Dapatnya sekian. Tapi ketika misalkan pembangunan jalannya udah jadi, kok ini duitnya sekian, jalannya begini ya. Kadang kan masyarakat Ya nggak make sense ya Bu ya. cuman bisa ngomong ya gitu doang. Ketika mau menyampaikan kan bingung Buat dalamnya kan harus kali. menyampaikan kemana. Buat dalamnya kali. Kurang transparannya ya dari situ. Nyewa tukangnya mahal kali. Iya, mungkin. Terus Oke, apalagi ada sih? lagi yang mau menambahkan? Tambahan, ini udah rekomendasi kan ya Mas? Iya, Udah sudah rekomendasi. Udah rekomendasi kan ya, kalau dari 3 video yang kita lihat ya sebenarnya problem utamanya itu korupsi ya. Nah korupsi ini kan biasanya hubungan dengan manajemen ya, karena masih lemahnya sistem birokrasi ASN kita. Jadi kalau rekomendasinya sih kalau menurut aku perbaikin birokrasi. Mungkin cara memperbaiki birokrasi yang pertama bisa dilakukan dengan diklat kepemimpinan ya, seperti yang kita lakukan sekarang dengan menanamkan nilai-nilai berakhlak pada sektor-sektor terkait. Yang kedua mungkin juga bisa kita kaitkan dengan literasi digital. Jadi semua sistem keuangan itu
dibuat ke dalam sistem teknologi yang canggih. Jadi apapun yang keluar dan masuk itu bisa terdata dengan baik. Mungkin dari 2 aspek aja. Setuju. Ada lagi? Berapa menit lagi itu? 1 Sebelum menit. ditutup nih. Iya, cukup. Tutupan kali ya? Nutup ya, soalnya buat next video Iya, selanjutnya nih. iya. Lanjut aja Bang, ditutup dulu. Oke, saya akhiri. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk membahas terkait analisis video yang barusan kita bahas. Kurang lebihnya saya mau minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bang.